Shalom, shalom, apa kabar? Haleluya, kita adalah orang-orang yang luar biasa Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dan sore hari ini percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Yesus tetap dahsyat dan luar biasa bagi kehidupan kita. Amin. Kita akan sama-sama, tema khotbah saya adalah dari air ya menjadi anggur. Ya, ini mujizat yang Yesus lakukan pertama kali sebelum dia terus melayani pekerjaan Bapaknya yang luar biasa. Kita akan sama-sama kebenaran firman Tuhan, kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat ke-11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Perkawinan di Kana, ayat pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayat kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya, ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat 6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah ke pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui. Ia memanggil mempelai pria. Ayat yang selanjutnya, ayat yang 10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11 sama-sama, 2, 3. Hal itu di Kana dan di Galilea sebagai yang dari, dan dengan itu kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Air menjadi anggur. Mujizat yang Yesus lakukan di dalam perkawinan ya. Perkawinan pasti ada mempelai wanita dan mempelai pria. Nah, kenapa ada di Kanaan? Karena posisinya memang ada di Galilea, ada di Kana. Karena itu di Galilea. Jadi dia mengadakan pesta pada saat itu ya. Bapak Ibu, pesta dari adat Yahudi itu bukan 1 hari, bukan 2 jam, tapi bisa seminggu pestanya. Makanya dikatakan kebenaran firman Tuhan, di hari yang ketiga ya, mereka kehabisan anggur ya. Dan yang diundang ada Yesus dan murid-muridnya, ada ibunya ya, ada Maria dan ada yang lain mungkin. Tapi saya mau ajak ada 3 tokoh yang berperan penting di dalam di mana air tersebut menjadi anggur. Ya, kita akan sama-sama lihat ya. Yang pertama, tokoh yang pertama adalah Maria ya, Maria. Maria adalah ibu Yesus. Dia selama 30 tahun ya bersama-sama dengan Yesus waktu lahir ya. Memang betul Yesus lahir bukan dari DNA-nya Maria, tapi dari DNA-nya Roh Kudus. Dari DNA-nya Roh Kudus ya. Dia lahir sebagai juga seorang manusia dan sebagai Tuhan kita. Jadi Yesus itu manusia, tapi Yesus itu Tuhan juga 100%. Sejati dia. Jadi Maria mengasuh ya, dari umur yang bayi sampai 8 hari disunat, sampai 12 tahun kalau nanti Bapak Ibu baca ya. Yesus diajak kalau setiap tahun ada Paskah, diajak tuh ke Yerusalem. Nah, waktu umur 12 tahun, waktu pulang tiba-tiba Yesus tidak ikut ya sama ibunya. Waktu pulang ibunya cari, kok tidak ada Yesus ya? Kemana? Wah, dia parani lagi, nggak taunya ada di bait Allah. Lagi diskusi dengan ahli-ahli Taurat.
Tapi perjalanannya dari 12 tahun terus menginjak dewasa dan menginjak sudah mulai melakukan pelayanannya, itu diasuh oleh orang tuanya. Jadi Maria tahu keadaannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Makanya waktu kejadian air pengantin atau anggur itu yang disajikan oleh tuan rumah habis, Maria datangnya kepada Yesus. Kenapa? Karena dia tahu Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Yesus sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Makanya ya dia datang kepada Yesus. Ayat yang ketiga, Yohanes pasal yang 2 ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Dia datang kepada Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk kita mengalami mujizat Tuhan, untuk kita mengalami kebaikan Tuhan, untuk kita mengalami terobosan dalam hidup ini, untuk kita mengalami kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Maria kita harus lakukan. Yang pertama adalah dia datang kepada Yesus. Maria tidak datang kepada mempelai pria atau mempelai wanita. Maria tidak datang kepada pelayan, Maria tidak datang kepada siapapun murid-muridnya. Tapi Maria datang kepada Yesus. Karena dia tahu Yesuslah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang pasti akan mengadakan mujizat yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita dalam keadaan masalah persoalan hidup kita. Apapun yang terjadi, baik itu sakit menyakit kah, baik itu ekonomi kah, baik itu pekerjaan kah, baik itu apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, yang pertama harus kita lakukan adalah datang kepada Yesus. Jangan datang kepada manusia. Manusia pasti mengecewakan karena sama-sama manusia. Saya datang kepada gembala, kepada pendeta, sama mereka manusia. Yang pertama kita harus datangnya adalah Yesus Tuhan kita. Barulah kita datang kepada para pemimpin kita. Boleh gak Pak? Boleh. Karena mereka juga bertanggung jawab atas hidup kita, para pemimpin kita. Tapi pertama-tama yang harus kita datangnya adalah Yesus Tuhan kita. Jadi kita datang kepada Yesus. Kita doa kepada Yesus. Kita berseru kepada Dia. Tuhan tolong masalah saya. Tuhan tolong pergumulan saya. Tuhan tolong keadaan saya. Saya yakin dan percaya Dia Allah yang peduli dalam kehidupan setiap pribadi kita. Dia Allah yang sanggup memberikan kekuatan buat hidup kita. Dia Allah yang sanggup memberikan jalan-jalan yang terbaik buat hidup kita. Dia Allah yang sanggup membuat mujizat yang luar biasa. Jadi datanglah kepada siapa? Kepada Yesus. Bapak Ibu kalau baca kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia dikatakan terkutuklah. Apalagi orang yang mengandalkan siapa? Manusia. Firman Tuhan katakan loh, orang yang mengandalkan manusia itu terkutuk. Wah bahaya. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, datanglah kepada siapa? Berseru kepada Dia. Panggil nama Dia. Sebut nama Dia, Tuhan tolong saya. Saya keadaan seperti ini. Saya keadaan seperti ini. Saya udah gak sanggup lagi lakukan ini. Saya udah gak tahu lagi jalan yang harus saya lakukan. Tapi percayalah waktu kita datang kepada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan-jalan yang terbaik buat hidup kita. Karena Dia sumber jalan yang luar biasa buat hidup kita. Waktu kita datang kepada Dia akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan akan sediakan buat hidup kita. Yang tidak pernah kita bayangkan. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Yang pertama adalah kita datang kepada Yesus. Mari kita belajar seperti tokoh yang pertama Maria. Persoalan waktu anggur kehabisan di perkawinan di Kana. Yesus tahu ada di situ. Keadaannya bahaya. Kenapa? Karena baru berlangsung 3 hari, ada 4 hari lagi. Kalau kehabisan ini kacau. Pestanya bisa bubar ini. Bisa diomongin orang ini. Bisa diejek sama orang ini. Kalau habisnya seperti ini.
Tapi Maria datang kepada Yesus. Dialah sang pembuat mujizat yang luar biasa buat hidup kita. Datang kepada dia, berseru kepada dia. Tokoh yang kedua, sebelum kita tokoh yang kedua, saya akan bacakan Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Yohanes pasal yang kedua ayat 5-6, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Jadi tempayannya besar, dalamnya itu ada 2 atau 3 buyung. Ya, ada yang 2, ada yang 3. Ada yang 2, ada yang 3 ya. Bisa satu tempayan itu bisa 2 atau 3. Enggak tahu ada berapa kira-kira. Ada yang 3 berapa, ada yang 2 berapa. Tapi firman Tuhan katakan di dalam satu tempayan itu ada 2 sampai 3 buyung. Nah menurut ini satu buyung itu adalah 34 liter. Satu buyung ya. Kalau satu tempayan ada 2-3 buyung berarti ada 68 sampai 102 liter. Kurang lebih lah kalau 6 tempayan ya. Kalau dia dapatnya 2 ya, 68 kali 6 ya. Terus kalau bisa lihat 3, 102 kali 6. Kurang lebih lah 400 sampai 500 liter air. Nah, Ibu Yesus bilang kepada pelayan-pelayan, pelayan-pelayan, ingat ya, kalau dia katakan apa, kamu turutin. Kamu lakukan ya. Nah kita lihat tokoh yang kedua itu adalah pelayan-pelayan. Apa sih yang dia lakukan? Saya akan bacakan Yohanes pasal yang kedua ayat 7 sampai 8. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah katanya ya, tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Bayangin ya. Jadi dia harus isi tuh pelayan-pelayannya tuh. Ada yang 2 buyung, ada yang 3 buyung. Artinya ada ya sampai 400 sampai 500 liter. Dia isi. Saya nggak tahu isinya pakai apa. Apa pakai selang? Ya gampang. Atau isinya dia pakai timba. Susah loh pakai timba. Dia harus bopong loh. Dia harus bopong satu ember untuk mengisi tempayan. Untuk mengisi supaya tempayan-tempayan pada saat itu penuh. Ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Pelayan-pelayan yang ada, tokoh yang kedua ini, dia lakukan apa? Dia lakukan taat kepada perintah Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita mengalami mujizat Tuhan, mau tidak mau kita harus taat kepada Dia. Taat kepada Yesus. Sama para pelayan dia taat, dia nggak komplain loh. Sekali lagi nggak tahu isinya pakai apa, atau pakai ember kah? Atau dia timba, dia gotong embernya masukin ke tempayan. Kalau itu terjadi sulit. 500 liter mungkin, atau 400 liter, gak mudah. Dia harus bopong, dan dia lakukan dengan ketaatan. Ini yang penting buat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Waktu kita datang kepada Yesus, Yesus minta ketaatan kita. Kita mau taat gak sama Dia? Kita mau sungguh-sungguh tunduk gak dengan otoritas Dia? Taat perintah Dia gak? Bapak Ibu kita harus mentaati perintah Tuhan. Nah perintah Tuhan itu ada di mana sekarang ini? Perintah Tuhan itu ada di firman-Nya. Ada di Alkitab kita. Kalau kita nggak pernah baca firman, nggak pernah renungin firman, gimana kita mau taat firman-Nya? Halo? Bapak Ibu Saudara, ketaatan penting dalam hidup kita. Untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Untuk kita mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa dari Tuhan. Untuk kita mengalami kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Ketaatan itu penting. Ketaatan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mendorong Bapak Ibu yang hari di tempat ini. Ayo baca, renungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tahu kebenaran firman Tuhan. Karena banyak loh firman Tuhan isi yang luar biasa.
Janji-janji yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Contohnya kalau kita mengalami sakit, ada firman Tuhannya. Apa dia katakan? Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Itu perintah Tuhan, kita sembuh. Kalau kita dalam keadaan kekurangan, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaanmu. Kalau kita nggak pernah baca firman, nggak tahu Bapak Ibu. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, waktu kita percaya Yesus, dia selalu memimpin hidup kita kepada kebenaran firman Tuhan. Ini penting, makanya kita harus taat kata perintah Tuhan. Kita mulai baca, renungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita dalam masalah persoalan yang mungkin kita nggak bisa hadapi seorang diri. Ada firman Tuhan, segala perkara dapat ketahuan dalam Dia yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Wow, itu firman Tuhan yang luar biasa. Kalau kita taat akan firman Tuhan, baca renungan firman Tuhan, saya percaya kita pasti mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Kita akan mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan, jalan-jalan yang terbaik dari Tuhan. Tapi persoalannya kita taat gak? Kita taat gak akan perintah Dia? Waktu kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Mungkin kita nangis di depan Tuhan, kita menjerit di depan Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita taat? Ini penting ketaatan dalam kehidupan setiap pribadi kita. Kita manusia yang lemah, kita butuh Dia. Kalau kita butuh Dia berarti kita mengasihi Dia, mencintai Dia. Kita baca, renungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan adalah Yesus sendiri dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu percaya firman Tuhan kita yang kita baca Alkitab kita, yang ada di handphone adalah Yesus. Logos, perkataan-perkataan Yesus. Ya. Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Coba baca ayat 14 ya. Coba Pak Markus baca ayat 14 ya. Saya nggak ada. Di situ ada gak? Yohanes pasal yang pertama ayat 14. Kan yang pertama pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Ayat 14 ya. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa? Halo? Yesus. 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 Taatlah akan perintah Yesus. Untuk kita taat, baca. Renungkan firman Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Engkau akan mengalami kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Engkau akan mengalami mujizat demi mujizat dari Tuhan. Kenapa kita nggak pernah mengalami mujizat atau belum mengalami? Kenapa kita belum mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa? Karena mungkin kita tidak taat akan perintah Tuhan. Toel kiri kanan, taat dong. Taat, iya. Taat ibadah jam 3 sore. Datang, ajak orang-orang yang lain. Yang sakit kah, yang apa, yang membutuhkan. Suruh datang kepada Yesus. Ya, pasti Yesus ada jawaban yang luar biasa. Pasti. Jangan datang kepada pendeta. Jangan datang kepada siapapun manusia. Datang kepada Yesus. Setelah datang kepada Yesus, dia taat akan perintah Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Untuk kita melakukan perintah Tuhan, kita harus baca dan renungkan firman. Toel kiri kanan, baca dong firman Tuhan. Ini penting ya, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dekat dengan Dia, dengan firman yang luar biasa. Nah, tokoh yang terakhir adalah tokoh yaitu Yesus, ya. Yesus ini tokoh yang terakhir. Saya akan bacakan Yohanes pasal yang kedua ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba, kata dia. Kalau bahasa aslinya, mau apakah engkau perempuan, saatku belum tiba. Tapi di Indonesia kan dia sebut ibu, mau apakah engkau ibu, saatku belum tiba. Iya, dia harus lihat bapaknya. Yesus bergantung sama bapaknya.
Bukan berarti Yesus itu di bawah Bapa, bukan. Yesus Tuhan, Bapa itu Tuhan Allah, sama. Tapi waktu dia di dunia ini dia harus lihat Bapaknya. Apa yang Bapa lakukan dia lakukan. Karena dia sebagai manusia sejati dan Tuhan sejati. Dia bergantung kepada Bapaknya. Tapi Yesus itu Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan kita yang dahsyat. Makanya kita harus bergantung sama Tuhan loh. Iya. Hidup kita harus bergantung sungguh-sungguh. Orang yang bergantung sungguh-sungguh, luar biasa. Firman Tuhan katakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan artinya dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan dia terus bersekutu dengan Tuhannya. Orang yang mengandalkan Tuhan dia dekat dengan Yesus Tuhannya. Kita harus dekat dengan dia. Kita harus membangun hubungan yang intim dengan dia. Biar kita terus bergantung kepada Yesus Tuhan kita. Karena hanya dialah yang sanggup memberikan jalan yang terbaik buat hidup kita. Karena hanya dialah yang sanggup membebaskan hidup kita. Karena hanya dialah yang sanggup membuat mujizat dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, Yesuslah jalan yang luar biasa buat hidup kita. Tidak ada jalan lain. Karena dia Allah yang peduli dalam setiap pribadi hidup kita. Kita berharga di mata Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan. Kita anak Tuhan yang tidak mungkin ditinggalkan oleh dia. Oleh sebab itu bergantung sama dia. Andalkan dia dalam hidup kita. Pegang terus dia dalam hidup kita. Pasti Tuhan buka jalan yang dahsyat dan luar biasa. Kita mau baca sama-sama statement ini ya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jika yang pertama datang kepada Yesus. Yang kedua, yes. Kalau kita lakukan ini, langkah demi langkah ini, apapun masalah yang kita hadapi, percayalah. Tuhan pasti membuka jalan yang terbaik. Tunggu waktu Tuhan. Kairos Tuhan pasti nyata buat hidup kita. Pasti terjadi. Kenapa? Karena kita sudah jalani bersama dengan dia. Tinggal waktu Tuhan yang luar biasa mengalir menimpa buat hidup kita. Kita taat akan perintah dia. Untuk taat perintah dia, kita baca, renungkan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Bapak Ibu mau mengalami mujizat Tuhan? Haleluya. Bapak Ibu mau mengalami? Mau? Mujizat Tuhan yang luar biasa. Yang pertama apa? Datang kepada Yesus. Jangan kepada yang lain. Kepada dia. Karena dia sang pemilik kehidupan kita. Dia pencipta hidup kita. Datang kepada dia. Taat akan perintah-perintahnya. Taat untuk kita terus merenungkan, baca firman Tuhan. Bangunlah hubungan intimmu dengan Tuhan. Setiap hari dalam hidupmu. Koneksi dengan Tuhan setiap hari. Ya, kalau kita punya handphone, kalau sinyal kita nggak ada, wah kita uring-uringan ya. Betul ya? Aduh kenapa sinyal kita? Tapi kadang kala kita sebagai manusia nggak pernah koneksi dengan Tuhan. Tuhan nggak pernah marah loh sama kita. Coba bayangin ya, kita nggak pernah koneksi sama Tuhan. Tuhan marah-marah nggak? Halo? Nggak marah dia. Tapi kita nggak koneksi aja sama wifi, kita yang uring-uringan. Aduh ini gimana sih? Lemot amat atau gimana sih nih? Providernya nih, kok begini sih? Nah, ayo kita sekarang mulai hari ini kita koneksi dengan Tuhan. Sinyalmu harus kuat, antenamu dengan Tuhan. Setiap hari. Baca dengan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyembah kepada dia. Supaya link sinyal kita tidak pernah putus akan dia. Jadi kita tahu kalau sinyal kita dengan dia tidak pernah putus. Apa yang Yesus mau lakukan buat hidup kita, kita ngerti. Dan pastinya dia akan tuntun hidup kita untuk mengalami mujizat yang luar biasa. Tentunya dia akan membawa hidup kita penuh dengan kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Kita akan mengalami kekuatan yang baru itu. Kita berdoa bersama-sama, bangkit berdiri.